Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehano Fajar dengan NIM 2106927 dari kelas 3B PGSD. Di sini saya akan mensimulasikan proses pembelajaran terkait materi perpindahan kalor yang diambil dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di jenjang sekolah dasar. Nah, sebelum teman-teman membahas lebih dalam terkait perpindahan kalor, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kalor. Nah, sebelum kepada pengertian kalor, teman-teman pasti ataupun pernahkah mendengar tentang suhu? Nah, dapat disimak ya baik-baik teman-teman bahwasanya suhu itu merupakan derajat panas atau dingin suatu benda. Jadi semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Sebaliknya, semakin rendah suhu suatu benda, maka semakin dingin benda tersebut. Nah, untuk pengertian kalor sendiri, kalor ini bisa disebut dengan panas. Nah, untuk pengertiannya, kalor itu merupakan energi yang ditransfer dari suatu benda menuju benda lainnya dikarenakan perbedaan temperatur atau suhu. Nah, adapun macam-macam ataupun jenis-jenis perpindahan kalor. Yang pertama ada secara konduksi, yang kedua ada secara konveksi, yang ketiga ada secara radiasi. Nah, sebelum teman-teman membahas terkait proses jenis-jenis perpindahan kalor, teman-teman harus mengetahui ini terlebih dahulu daya hantar panas yang ada dalam setiap benda. Nah, di sini kita bagi dua. Yang pertama ada benda yang bersifat konduktor, yang kedua ada benda yang bersifat isolator. Nah, untuk konduktor tersendiri itu merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan panas tanpa ada suatu halangan. Nah, contohnya seperti baja, besi, aluminium, tembaga, dan logam lainnya. Nah, sedangkan pada isolator itu merupakan bahan atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, untuk contohnya di sini ada kain, ada kaca, ada kertas, plastik, serta kayu. Nah, kita mulai ke pembahasan terkait jenis-jenis perpindahan kalor. Nah, yang pertama ada perpindahan kalor nih secara konduksi. Nah, konduksi ini merupakan proses perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Nah, jadi proses konduksi ini secara umumnya terjadi pada logam atau yang bersifat menghantarkan panas, yang tadi sudah disebutkan, jadi bersifat konduktor. Nah, dalam kondisi ini yang berpindah hanyalah energi saja, yaitu berupa panas. Nah, di sini kita dapat melihat contohnya pada gambar tersebut, batang besi yang dipanaskan melalui api yang bersumber dari lilin. Perpindahan kalor yang kedua yakni secara konveksi. Nah, perpindahan kalor secara konveksi ini bisa diartikan sebagai perpindahan panas yang diikuti oleh perpindahan dari zat perantaranya. Nah, misalkan kita pernah melihat jika kita memanaskan air, kita melihat ada gejolak pada air tersebut. Nah, itu tuh merupakan salah satu perpindahan air dari asalnya air itu di bawah naik ke atas karena didorong oleh adanya suhu panas yang dihasilkan dari api yang terdapat dalam kompor tersebut, sehingga dalam pemanas air tersebut air itu mengalami perputaran atau naik turun dari air yang panas dari bawah ke atas, air yang dingin dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perpindahan
kalor secara radiasi. Nah, perpindahan secara radiasi ini merupakan proses perpindahan kalor atau panas yang terjadi tanpa adanya perantara zat atau suatu benda. Misalkan kita nih pernah melihat orang yang lagi camping. Nah, biasanya orang camping itu menyodorkan tangannya ke wilayah dekat sumber api yang terdapat dari api unggun. Nah, itu tuh dilakukan untuk menghangatkan badan, karena panas yang ditimbulkan oleh api itu bisa berpindah melalui pancaran. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita dapat melihat video praktik perpindahan panas dengan 3 cara tersebut atau 3 jenis tersebut. Mari kita simak. Nah, untuk sekarang perpindahan secara konduksi, kita siapkan lilin, sendok, dan juga kepingan lilin. Lalu rekatkan lilin pada sendok. Nah, untuk potongan kepingan lilinnya kita bagi menjadi kecil. Lalu rekatkan ke sendok dengan melelehkan salah satu sisi lilin tersebut. Lalu kita tempelkan 3 keping lilin tersebut dengan jarak 1 cm. Nah, lalu kita panaskan ujung sendok ke api lilin. Nah, panas tersebut akan merambat dari ujung logam tersebut ke logam lainnya. Nah, disusul dengan kepingannya saling berjatuhan, yang berarti panas tersebut merambat dari bagian logam ujung ke bagian logam lainnya. Nah, hal tersebut merupakan contoh dari konduksi. Nah, yang kedua kita akan praktik konveksi. Nah, tempelkan lagi kepingan lilin ke sendok. Nah, lalu posisikan kepingan lilin tersebut sekitar 3 cm dari udara, dari area pembakaran. Nah, kepingan lilin tersebut akan meleleh karena adanya panas dari api yang ditimbulkan atau yang bersumber dari lilin tersebut. Nah, sendok juga akan menjadi panas karena terkena udara panas. Nah, contohnya dari konveksi yang merambat atau melalui zat udara. Nah, untuk selanjutnya radiasi. Nah, kita dekatkan kepingan lilin ke api, tapi jangan terlalu dekat ya teman-teman. Lalu api lilinnya akan memancarkan panas ke sekelilingnya. Nah, makin dekat dengan api maka makin panas. Nah, kita terlihat tetesan dari lilin yang meleleh. Nah, hal tersebut merupakan contoh radiasi yang memang panas itu ditimbulkan atau dapat dipancarkan. Setelah teman-teman melihat tayangan video tersebut, pasti teman-teman akan merasa terbayangkan tentang perpindahan kalor sesuai dengan 3 cara perpindahannya yang telah dibahas tadi sebelumnya. Nah, setelah materi ini disampaikan, teman-teman juga sudah mengetahui nih konsep atau pematerian terkait dari kalor tadi, dan juga ditambah dengan adanya pengertian dari suhu yang memang berkesinambungan dengan kalor, dan juga teman-teman sudah mempelajari perpindahan kalor serta sifat-sifat benda sesuai dengan daya hantarnya. Nah, semoga teman-teman dapat mempelajari lebih dalam lagi mengenai materi tersebut, karena ilmu itu memang tidak ada batasnya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa terus lebih giat lagi untuk mempelajari materi-materi yang telah disampaikan. Nah,
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.